Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Masai lambok Tuhan Yesus manjou hodotau ida ibana pai maharoromu mulak mahodotau aton sai romaho akana sorat sai romaho masai lambok Tuhan Yesus manjou pardosamu lak maho unang hogang budak poton Tuhanmu namanjou hodohotau jakon asini rohani Tuhanmu si oko hodohotau atong sai romaho akana sorat sai romaho masai lambok Tuhan Yesus manjou pardosamu lak maho. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dan pada renungan pagi ini mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon kekuatan dan hikmat sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dan kiranya oleh firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Selasa 28 Juli 2026 diambil dari 1 Samuel 15 ayat 22 berbunyi, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Tema kita hari ini adalah mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan pada 1 Samuel 15, sebuah kisah yang mengajarkan kita satu kebenaran mendasar. Tuhan lebih menginginkan ketaatan dari hati kita daripada persembahan lahiriah yang megah namun kosong dari kepatuhan. Latar belakang ayat ini adalah kegagalan Raja Saul. Tuhan memerintahkan Saul melalui Nabi Samuel untuk menumpas bangsa Amalek secara total tanpa sisa, termasuk ternak-ternaknya. Akan tetapi Saul tidak melakukannya secara utuh. Ia menyisakan Raja Agag dan ternak-ternak terbaik dengan alasan hendak dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan di Gilgal. Di awal, alasan Saul terdengar rohani, bahkan seolah baik. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Itu adalah bentuk ketidaktaatan yang dibungkus dengan bahasa ibadah. Saul melakukan sebagian besar perintah Tuhan, tetapi tidak seluruhnya.
Bagi Saul, melakukan sebagian besar perintah Tuhan dianggap sudah cukup baik. Mungkin bagi kita pun sudah dianggap benar-benar cukup baik. Tetapi bagi Tuhan, ketaatan tidak dapat ditawar-tawar atau dinegosiasikan. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang utuh, bukan yang dipilah sesuai selera kita. Samuel menegur Saul dengan tegas. Di sini Tuhan tidak mencari korban bakaran dan persembahan yang besar jika hati yang mempersembahkannya tidak taat. Ibadah, nyanyian, doa, bahkan persembahan, semuanya baik dan penting. Tetapi semuanya itu tidak dapat menggantikan ketaatan hidup sehari-hari kepada firman-Nya. Tuhan bukan mencari ritual kita, melainkan Tuhan mencari hati kita. Kata mendengarkan tidak berarti sekedar mendengar dengan telinga, tetapi mendengar yang menghasilkan tindakan, mendengar yang taat. Inilah yang gagal dilakukan Saul. Ia mendengar perintah Tuhan, tetapi menafsirkannya menurut pertimbangannya sendiri. Hal yang sama terjadi pada kita. Kita rajin mendengar firman Tuhan setiap minggu, mengangguk setuju, bahkan menandai ayat-ayat penting di Alkitab kita, tetapi kita berhenti sampai di situ saja, tanpa perubahan nyata dalam hidup kita. Mendengar nasihat firman Tuhan tentang kasih dan kesabaran itu mudah. Melakukannya saat bertengkar dengan pasangan, anak, kerabat, atau rekan sekerja jauh lebih sulit. Ketaatan sejati terlihat saat kita memilih mengalah dan mengampuni, bukan saat semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Seperti Saul yang mengambil jalan pintas demi hasil yang terlihat baik. Kita pun kadang tergoda berkompromi dengan kejujuran demi keuntungan kita sendiri. Firman ini mengingatkan cara yang kita tempuh sama pentingnya dengan tujuan yang hendak kita capai. Rajin ke gereja, memberi persembahan yang besar, aktif di setiap acara atau kegiatan gereja itu semuanya baik. Tetapi periksalah hati kita. Apakah semua itu menggantikan ketaatan kita yang sesungguhnya, atau justru lahir dari ketaatan itu sendiri? Kemudian saat firman Tuhan atau suara hati nurani yang dibentuk oleh firman berkata, "Jangan," seringkali kita mencari alasan pembenaran seperti Saul. Belajarlah untuk taat lebih dahulu, baru mengerti kemudian, bukan malah sebaliknya. Saudara terkasih, Tuhan tidak sedang meminta kita untuk sempurna dalam ibadah lahiriah semata. Tuhan sedang meminta hati yang bahkan mau mendengar dan taat, sekalipun itu sulit. Sekalipun itu tidak masuk akal bagi kita, sekalipun harus kehilangan sesuatu yang berharga. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup melalui ketaatan sehari-hari, bukan sekedar ritual yang kosong dari kepatuhan. Demikian renungan pagi ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, ampunilah kami apabila selama ini kami lebih mengutamakan ritual daripada ketaatan, lebih mengejar kelihatan rohani dari luar daripada kesetiaan di dalam hati. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mendengar suara-Mu dan melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pilih Yesus dong aki, lau mangolon ibana, nang murung isi labarku do ibana di hongoluku rodia
lihongoluku rodia jauh Yesus diho au mate manolu. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.